pembangunan pemerintah, bukan menghalang-halangi kepada program pemerintah. Tapi masalahnya ada warga belum pernah jual beli tanah dan bangunan dengan siapapun. Itu baru tersebut sampai sekarang. Nah, sekarang kejadian itu sekarang yang bangkrut. Baik, kali ini saya sedang berada di kantor redaksi SBI Sahabat Bayangkara Indonesia. Selamat malam Bapak. Malam. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik, semoga sehat. dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Baik, kedatangan Bapak di sini membuktikan bahwa kami, Sahabat Bayangkara Indonesia, dipercaya langsung oleh masyarakat Desa Ciherang untuk dapat mengawal permasalahan terkait adanya pembayaran ganti untung atas pembangunan tol Cisumdawu. Betul ya Bapak? Betul. Ya. Baik, Bapak. Sebelumnya kita sempat bincang-bincang ya Pak, pertanggal 22 Januari 2023 lalu. Betul. Sampai sekarang tanggal 28 Januari 2023. Apakah sudah ada progres, kemajuan, kejelasan atau kepastian atau bahkan tindak lanjut dari pemerintah kepada masyarakat Pak terkait pembangunan jalan tol ini? Iya, belum ada tindak lanjut. Masih belum dibayar ganti untung warga itu, masih ganti rugi. Yang pemberian dicicil tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, jadi harga sepihak itu. Betul. Baik. Dari tahun 10 sampai sekarang belum ada yang menyelesaikan, belum ada yang membayar dengan harga ganti untung. Baru ganti rugi dan ganti wajar yang belum disepakati oleh warga itu. Baik, sejauh ini berarti sama sekali belum ada tindak lanjut dari pemerintah ya Pak ya? Belum ada. Kalau sesuatu yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat tetap belum ada? Belum ada. Tapi pembayaran atau SPPT seperti sertifikat dan lain sebagainya itu seperti apa Pak? Apakah sudah dikembalikan? Belum, masih dirampas. Berarti masih ada di tangan di BPN dan BPN. P2T, betul. Baik. Itu bisa diceritakan Bapak, apakah sertifikat itu masih di sana dan masyarakat sudah mendapat pembayaran atau tetap dirampas dan masyarakat tidak mendapat pembayaran sama sekali? Masyarakat mendapat pembayaran, tapi pembayaran uang ganti rugi dengan paksa, diintimidasi, takut-takuti. Jadi warga itu menerima ganti rugi itu terpaksa. Nah, itu. Semua berkas warga itu dari SPT, sertifikat, berkas dirampas semua oleh pihak P2T dan PN. Berkas warga Ciherang itu ada di BPN Sumedang dan P2T Sumedang dan ada lagi di Pemprov Jawa Barat gitu, dari Pak Bang. Saya udah melihat ada SK Sekda, ada SK Bupati itu. Ada. Cuma berkasnya ada 290 berkas, sedangkan di Desa Ciherang itu dari tahun 2010 sampai 2022 itu berkasnya kurang lebih 1.340 berkas. Yang dilaporkan ke Pemprov cuma 290 berkas. Dan luas tanah Ciherang itu yang kena jalan tol 61 hektar yang 2010, 61 hektar yang 2016. Jumlahnya 122 hektar. Tapi disampaikan kepada Bina Marga cuma 16 hektar. Ada bukti-buktinya di Pemprov itu. Nah itu. Berarti pelaporan tanah itu tidak sesuai ya Pak? Tidak sesuai. Peta yang ada? Ya betul. Ini baru ada peta rincic, belum ada peta bidang yang benar. Penlok juga belum tahu apakah sudah ada, apakah belum itu. Penloknya juga. Dikenakan jalur tol dipindahkan jalur ini oleh tim Pamariman. Jadi BPN yang dulu namanya tim Pasebari, Aceng Husni. Nah itu. Dan P2T di Ruslan. Kalau yang sekarang yang sudah dipindahkan jalur tol BPN tim Pamariman. Pak Ajis, Pak Agung, Pak Dadang, Pak Iim, Pak Yanyan yang sekarang itu yang dipindahkan jalur. Yang sekarang masyarakat tidak jual beli juga sama, cuma dikasih amplop harga sepihak. Katanya dari apresiasi Haryadi. Padahal kami masyarakat tidak pernah kedatangan apresiasi Haryadi itu. Baik. Warga juga kalau warga yang menerima boleh tanda tangan PH, yang tidak menerima komplain gitu. Tetapi warga yang komplain dilaporkan ke pengadilan oleh saudara Ilham dari PPK Lahan. Warga itu digiring ke pengadilan. Semua yang komplain kurang lebih ada 65 berkas yang komplain. Nah di waktu sidang di pengadilan, warga itu seolah-olah diintimidasi oleh Hakim Pasudira. Warga yang komplain itu adalah tidak mendorong kepada pemerintah, tidak mendukung kepada pemerintah. Nah, itu. Saya komplain karena sama Pak Sudira. Pak Sudira, tugas Bapak itu apa?
Tugas saya payat ketitipan uang dan berkas. Coba mana berkas saya ada, mana uang saya ada, ternyata tidak ada. Dikatakan berkas itu dikonsinyasi di titipan pengadilan, ternyata berkasnya tidak ada di pengadilan itu, uangnya tidak ada. Itu. Tapi tetap tanah saya dieksekusi itu oleh pengadilan Sumedang. Yang eksekusi tanah saya, yang intimidasi adalah Pak Bang Rianto. Dari Sapol PP itu yang tegas keras marah-marah sama saya. Orang pengadilan cuma membacakan format-format konsinyasi yang sepihak, nah gitu Maning. Berarti sejak awal, bahkan sejak tanggal 22 Januari lalu sampai sekarang pemerintah masih belum ada tindak lanjutnya ya Pak ya? Belum ada. Walaupun ada pembayaran dan itu pun hanya sepihak. Kesepakatan sepihak, bahkan bukan kesepakatan ya Pak, karena bisa disebut bahwa masyarakat tidak sepakat sama sekali ya Pak ya? Hanya disepakati oleh pihak sana saja. Betul. Baik, untuk pembayaran yang sudah Bapak terima sendiri Pak, itu apakah dibayarkan secara langsung atau seperti apa Pak? Pembayaran yang 2010 dibayar di Bank BMD Trego yang dicicil dan dipotong oleh Tim 7. Dicicil? Iya betul. Berarti ada pembayarannya itu dicicil? Dicicil, betul. Tiap minggu, tiap bulan, ada yang 1 tahun. Ada buktinya. Ya, pembayaran yang kedua 2017 di Bank BTN Sumedang. Sesudah dieksekusi, saya mengambil uang tersebut daripada saya kelaparan, diambil dulunya Pak. Ya. Nanti urusan belakang juga. Dari tanah Payayat yang 2016 itu luasnya kurang lebih 998 meter ditambah 420 meter. Baru dibayarkan cuma 250 meter dengan nilai harga 300 yang ada buktinya. Baik. Itu dengan harga sepihak. Yang separuhnya belum dibayar, tapi tanah Payat udah dieksekusi, udah dihancurkan. Baik, berarti untuk sebagian tanah ada yang sudah dibayarkan tapi tidak sesuai. Betul. Dengan harga yang seharusnya dan tidak seimbang ya Pak, antara tanah dengan harganya itu sendiri yang dibayarkan itu tidak seimbang. Kemudian masih ada juga tanah-tanah lain yang bahkan belum dibayarkan sama sekali oleh pemerintah. Banyak. Dan itu banyak. Contoh, baik, sampai saat ini tanah Pak Warjan yang barusan belum dibayar sepeser pun udah dieksekusi, udah hancur sama rumahnya. Gitu. Katanya Pak Warjan itu akan dikasih rumah singgah, dikasih uang kontrakan. Tetapi sesudah dieksekusi tanahnya cuma dikasih 1 bulan kontrakan. Apakah 1 juta atau berapa nanti Bapak ini mesti ditanya. Baik. Tapi tanah udah hancur sekarang. Pak Warjan sekarang diam di tanah Pak Saca di tanah adiknya tuh. Baik. Itu di Sangsara Bu. Tanahnya sudah hancur dan diberikan biaya untuk kontrakan tapi hanya untuk 1 bulan saja. 1 bulan. Dan selanjutnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Itu. Dan di sana di Desa Sinamulya itu tanah Pak Warjan cuma dia kasih nilai harga yang 40 bata itu cuma 509 juta tanah taman dan bangunan. Tetapi yang di atas yang tidak kena jalan tol sampai berapa 3 bata kurang lebih 600 juta itu. Nanti Pak Warjan dikatakan yang lebih jelas. Baik. Kalau di Ciherang yang belum dibayar sepeser pun udah dieksekusi, 1 tanah Payayat, 2 tanah Pak Jaka, 3 tanah Pak Memed, 4 tanah Pak Cecep, 5 tanah Bu Suhaini, 6 tanah Bu Ukaisi. Nah, itu Desa Ciherang yang dibayar sepeser. Kalau di Desa Sinamulya yang Pak Warjan belum dibayar sepeser. Terus kandang ayam Pak Amai belum dibayar sepeser. Lanjut tanah yang dari Mekarjaya yang Pak Endang, Acin, Kebon Jati dan tanahnya belum dibayar sepeser pun, belum diambil. Berarti masih banyak tanah yang memang belum dibayarkan sepeser pun ya Pak. Dan itu terjadi sejak tahun 2010 ya Bapak. Mengabad kepada pembangunan pemerintah, bukan menghalang-halangi kepada program pemerintah. Tapi masalahnya ada warga belum pernah jual beli tanah dan bangunan dengan siapapun. Dari tahun sampai sekarang. Kejadian itu